Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan mereview satu pertandingan masih dari ajang Tata Steel 2023 ronde ke-8 antara Richard Rapport melawan anak ajaib asal India, Ramesh Babu Pragnananda. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat seperti apa permainannya. Rapport membuka dengan pion ke E4, lalu pion E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah ke C4, Rapport membuka dengan Italian game, lalu gajah ke C5. Setelah langkah ini biasanya putih langsung memainkan pion ke B4, advance gambit, tapi Rapport tidak mau ceroboh karena mungkin Pragnananda sudah menyiapkan serangan balasan untuk advance gambit. Jadi daripada bermain agresif, Rapport berusaha untuk mencoba bermain akurat dan rapi dalam menyerang dan bertahan. Kemudian Rapport melanjutkan dengan pion ke C3, kuda ke F6, lalu pion ke D3, varian Giuoco Pianissimo, pion ke D6, kuda B ke D2, pion ke A6, gajah ke B3, menghindar sebelum pion B5 maju, lalu hitam rokade. Kuda ke F1, kuda ke E7, lalu gajah ke G5. Kuda ke G6, pion H4. Setelah langkah ini, umumnya hitam akan melangkahkan pion ke H5 untuk mencegah pion maju ke H5. Tapi Pragnananda malah jalan benteng ke E8. Dan Rapport pun melanjutkan dengan pion ke H5. Lalu kuda ke F4. Tentu saja jangan kuda ke E7 ya, karena setelah gajah memakan kuda dan pion memakan kuda, maka susunan pion di depan pertahanan raja akan berantakan. Lalu kuda ke G3, langkah tipuan dari Rapport, putih bisa saja jalan kuda ke E3 untuk melindungi pion di G2. Tapi di sini Rapport malah jalankan kuda ke G3. Dan jika setelah ini misalkan hitam tetap memakan pion di G2, lalu raja ke F1, lalu kuda kembali ke F4, dan putih jalan pion ke H6. Di sini hitam bisa memilih untuk memajukan pionnya atau memilih langkah lain. Misalkan saja hitam memilih untuk melangkahkan gajahnya ke H3, skak, kemudian dimakan dengan benteng ke H3, kuda memakan benteng di H3, lalu pion H memakan pion di G7, pion ke D5, dengan tujuan untuk memindahkan menteri ke petak D6 dan tetap menjaga kuda di petak F6. Tapi putih membalas dengan gajah memakan pion di D5, menambah serangan pada pion F7. Dan hitam akan sulit untuk keluar dari tekanan. Atau jika kita mundurkan beberapa langkah ke belakang, setelah pion ke H6, dan hitam memilih untuk melangkahkan pionnya ke G6, lalu dilanjut dengan pion ke D4, gajah ke A7, menghindar dari ancaman, lalu pion D memakan pion di E5, pion D memakan pion di E5, setelah pertukaran menteri, gajah makan kuda di F6, lalu kuda ke H3, dan setelah kuda makan pion di E5, mengancam pion di F1, dan serangan putih tidak akan bisa dicegah. Oke, mari kita kembali lagi. Tadi setelah langkah kuda ke G3 dari Rapport, hitam melanjutkan pion ke H6. Lalu gajah memakan kuda di F4, pion E memakan gajah di F4, kuda ke E2, kuda ke G4, lalu benteng ke F1. Atau mungkin putih juga bisa melangkah dengan rokade, tapi jangan pion ke D4, karena pion E4 akan menjadi lemah. Kemudian kuda ke F6, menteri ke C2, dan gajah ke G4. Lalu putih rokade di sayap menteri, lalu gajah ke A7. Kuda memakan pion di F4, pion C6, mencegah langkah kuda ke petak D5, lalu benteng D ke E1, kuda ke H5 memakan pion. Di sini Rapport tidak langsung mengambil kuda, tapi menggerakkan menterinya dulu ke petak D2 untuk mengawasi petak lemah di F4. Kemudian menteri ke F6, dan Rapport langsung mengambil kuda di petak H5. Gajah makan kuda di H5, lalu benteng ke H1 mengancam gajah. Gajah memakan kuda di F3, pion G memakan gajah di F3, lalu menteri memakan pion di F3. Mengancam pion di petak F2, dan tentu saja Rapport melindunginya dengan benteng ke H2.
lalu raja ke F8 dengan tujuan untuk memindahkan raja ke sayap menteri. Gajah ke D1 mengancam menteri, menteri mundur lagi ke F6, pion F4. Sampai di sini ada beberapa langkah yang bisa dimainkan oleh hitam. Salah satu contohnya yang terbaik adalah dengan benteng A ke D8. Lalu setelah gajah ke B3, mengancam pion di F7, B5 dengan tujuan untuk membongkar pertahanan putih di sayap raja, pion D4, C5, pion E5, menteri ke F5, lalu gajah ke C2 mengancam menteri, menteri ke G4, gajah ke D1 mengancam menteri kembali, menteri ke G3, lalu benteng ke G2, dan menteri ke H3. Benteng ke E3, dan menteri berpindah ke E5. Ini adalah langkah terbaik yang bisa dimainkan hitam, maka setelah ini posisi masih seimbang. Setelah pion ke F4 tadi, Ragnananda malah menjalankan raja ke E7. Ini adalah langkah yang beresiko, kemudian raport membalas dengan pion ke D4. Raport langsung gerak cepat membuka pion di pusat, kemudian raja bergeser lagi ke D7, pion ke E5, terus maju, dan menteri ke E7. Tidak ada petak yang aman untuk menteri. Jika misalkan menteri berpindah ke petak F5, lalu benteng ke G2, dengan tujuan mengancam menteri dan raja dengan memindahkan gajah ke petak G4. Jadi raja harus pindah, raja pindah ke petak C7, dan gajah ke G4. Setelah menteri ke G6, bisa dilanjutkan dengan gajah ke D7 mengancam benteng, dan di sini hitam harus kehilangan menterinya. Jika diteruskan, raja memakan gajah di D7, dan benteng memakan menteri di G6, pion memakan G6, lalu menteri ke D3, mengancam pion di G6, dan semua pion di sayap raja akan hilang. Setelah ini, jika hitam memilih langkah lain, contohnya dengan menteri ke H7, lalu pion E memakan pion di D6, skak, raja memakan pion di D6, tentunya pion itu harus dimakan, lalu benteng G ke E2, menggandakan benteng untuk menguasai lajur E, lalu menteri ke G8, kemudian pion ke F5, bertujuan untuk memberi jalan bagi menteri ke petak F4. Dan dilanjutkan dengan pion ke F6, lalu benteng ke E6 skak, benteng memakan benteng di E6, lalu menteri ke F4 skak. Jika ditutup dengan benteng ke E5, setelah pion makan benteng, raja mundur ke E7, maka raja hitam akan terus diburu oleh putih. Oke, kita kembali. Putih melanjutkan dengan benteng ke G2, mengancam pion di G7, lalu G6, pion F5, dengan niat membuka lajur G dan F. Tentunya pion ini harus diambil oleh hitam, jika tidak hitam akan terus tertekan. Pion G memakan pion di F5, benteng ke G7, mengancam pion di F7, tidak ada pilihan lain bagi hitam untuk menghentikan serangan putih. Misalkan jika hitam memilih untuk memakan pion di E5, pion D memakan pion di E5, kemudian pion D memakan pion E5 skak, lalu raja bergeser ke C7, maka menteri akan berpindah ke F4. Jika menteri hitam maju ke E6 untuk menghentikan laju pion, maka ini tidak ada gunanya. Tentu saja benteng akan memakan pion di F7. Setelah menteri memakan pion di F7, pion maju ke E6, skak, sekaligus mengancam menteri hitam di petak F7. Jadi setelah langkah ini, hitam melanjutkan dengan benteng ke F8, menjaga pion di F7, lalu pion ke E6. Raja ke C7, gajah ke H5, menambah tekanan pada pion F7, menteri ke F6, dan benteng memakan pion di F7, skak, benteng memakan benteng di F7, pion memakan benteng di F7, dan benteng ke F8 menjaga pion, lalu menteri ke E3. Putih terus menekan dengan menyerang petak E7. Sampai di sini hitam terus tertekan. Jika saja hitam memilih untuk melangkahkan dengan menteri ke G5 setelah pertukaran menteri, lalu benteng ke E7 skak, raja ke B6, maka putih akan melanjutkan dengan benteng ke E8. Hitam pasti harus kehilangan bentengnya, entah itu memakan benteng atau memakan pion. Oke, kita kembali lagi. Setelah putih melangkahkan menteri ke E3, hitam melanjutkan dengan benteng memakan pion di F7. Kemudian gajah memakan benteng di F7, menteri makan F7, lalu menteri ke E7. Menteri memakan menteri, dan benteng memakan menteri di E7.
Raja berpindah ke B6, lalu pion C4. Di sini Pragnananda kalah setelah lupa menjalankan langkah ke-40-nya. Dia berpikir dia sudah melakukan langkah ke-40, tapi ternyata waktunya habis. Dan jika kita lihat di sini sebenarnya posisi Pragnananda juga sudah kalah. Jika dilanjutkan misalkan kita melanjutkan dengan gajah ke B8, lalu benteng ke F7, pion ke D5, pion C memakan pion di D5, dan pion C memakan pion di D5, benteng memakan pion di F5, lalu raja ke C6 misalkan, lalu benteng bisa ke F6 untuk mengambil pion di petak H6. Setelah raja pindah, tentunya putih harus melanjutkan dengan raja ke C2. Baru setelah itu bisa mengambil pion di H6. Sekian saja review kali ini dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga teman-teman menikmati video kali ini. Klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya yang tentunya masih dari dunia catur. Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, serta komen di video ini atau video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.